بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah masih berikan kita kesempatan dan kesehatan. Banyak saudara-saudara kita yang ingin duduk di masjid melaksanakan qiyamul lail, salat tarawih, namun kondisinya tidak sehat. Banyak saudara-saudara kita yang ingin melaksanakan qiyamul lail seperti kita ini namun tidak sempat. Bisa jadi mereka sedang membanting tulang mencari nafkah untuk keluarga. Kadang-kadang Bapak Ibu mungkin ada dan terus kita hari ini masih jualan di pinggir jalan. Jangankan kita menganggap mereka, memandang mereka selamatan. Bisa jadi mereka bekerja juga niatnya ibadah untuk mencari ridha Allah, dan kerja itu wajib hukumnya, sedangkan qiyamul lail, salat tarawih ini merupakan sunnah. Jangan terlalu cepat kita berasumsi kita lebih baik daripada mereka tertentu. Kemudian berselawat kita kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya. Begitu banyak senantiasa kita berusaha dalam hidup ini mencintainya dan melalainya. Dengan itu mudah-mudahan kita diakui pula oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang disampaikan Ustaz tadi, namun seharusnya mengisi malam ini Ustaz kita Datuk Maju Basah PSG, namun barangkali beliau berhalangan. Izinkan kami untuk daripada kosong ya, kita pengurus ya, ada juga tuan anak kita yang mencatat harusnya tema itu Nabi Suhaib dan kaumnya. Mohon kami mohon izin ya, di luar dari tema ini. Temanya yaitu barangkali jalan ayah yang durhaka. Nah, ini yang mencatat dengan kami yang sudah Ramadan, temanya ayah yang durhaka. Di Minangkabau kita mungkin nggak tahu deh anak ini apa tahu sebuah legenda anak Malik Tunda. Namun macam-macam informasinya. Apakah ini fiktif atau fiksi ya? Apakah ini nyata atau hanya sekedar cerita aja? Nah, ini kami juga mau. Namun ceritanya memberikan pelajaran. Seorang anak yang durhaka kepada anaknya kemudian disumpah jadi batu. Nah, mungkin kalau anak durhaka ini sering kita dengar. Namun pada kesempatan yang singkat ini ya, sedikit kita akan menjelaskan sharing terkait ayah yang durhaka. Ayah yang durhaka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di masa Sayyidina Umar menjadi khalifah kedua Amirul Mukminin setelah Abu Bakar As-Siddiq, maka yang menjadi khalifahnya itu adalah Umar bin Khattab. Khalifah Umar itu ibaratnya kita adalah presiden sebuah negara, yaitu Umar bin Khattab. Di masa Umar itu datang seorang ayah yang membawa anaknya koyo tangka mada. Maksudnya apa itu? Tangka mada. Apa itu ibu? Anak-anak yang ya juga anak-anak yang tidak mau dinasihat, yang tidak mau diarahkan kece orang tuanya hanya kerajaan. Apa istilahnya? Apa bu? Mada, tangka, apa? Kurang lebih seperti itu. Ya. Sehingga orang tua ini sang ayah ini tak mampu lagi. Tak masuk orang tua ayah itu memberikan nasihat masuk. Akhirnya dia bawalah anak ini ke hadapan Umar bin Khattab, di mana Umar bin Khattab terkenal dengan keadilannya, kebijaksanaannya. Dia berharap mudah-mudahan Umar yang menasehatinya
dia bisa berubah. Dibawa anak kota Umar bin Khattab. Hanya cerita apa? Wahai Amirul Mukminin, wahai Umar bin Khattab, anak bola kelapa saya kalau kayak nyo palat hanya dikecilkan dengan kerajaan ini. Jadi Ambo kamari ingin memberikan kepada engkau, mudah-mudahan engkau yang menegurnya, kalau nasihatnya yang bisa berubah. Namun bijaksananya Umar nggak langsung nyoponis, nggak nyodan Allah. Ini menurut sama anakku, wahai anak, bukankah Islam mengajarkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, untuk memuliakan orang tua kita, karena itu perintah Allah, dan orang tua juga merupakan jalan alternatif bagi anak untuk menuju surga Allah. Kata anak itu betul ya Umar, engkau benar. Bahkannya orang akan saya dialog gitu. Bahkannya lagi kau Umar, wahai Umar, saya ingin bertanya, bukankah sang ayah juga memiliki kewajiban terhadap anaknya? Kata Umar, benar. Kalau mana tahu apa kewajiban ayah, apa kewajiban orang tua, khususnya ayah kepada anaknya. Hanya satu lagi Umar. Ada kewajiban ayah kepada anaknya. Yang pertama, yaitu mencarikan ibu yang baik untuk anaknya. Jadi, parenting Islam, kalau belajar hari ini yang berkembang ilmu parenting tentang keluarga, kalau orang-orang barat itu kan mulai dari anak kecil. Nah, Islam lebih jauh dari itu. Dari memilih seorang istri, memilih ibu untuk anaknya, mulai dari situ. Bukankah di ajaran Islam ini ada 4 yang mesti kita perhatikan? Ini berbau, baik memilih suami maupun memilih istri. Ini juga bagi abang-abang kakak kita yang akan menikah, ini jadi pertimbangan. Ini juga bagi orang tua, bagi nenek kakek, untuk cucu-cucu yang akan menikah. Ada 4 pertimbangan agama kita dalam memilih, ya, memilihkan jodoh anak, jodoh cucu, yang anak-anak muda kita untuk mencarikan istrinya. Ada 4 pertimbangan. Yang pertama, lihat harta, ya, itu juga jadi instrumen atau jadi indikator juga. Lihat harta. Kemudian yang kedua, lihat keturunannya, nasabnya. Yang ketiga, lihat wajah parasnya. Dan yang keempat, ini yang paling penting, lihatlah akhlak dan agamanya. Kalau kita menjadikan akhlak dan agama ini menjadi tolak ukur yang utama, maka kita akan beruntung. Maka itu yang dilakukan Allah SWT. Itu yang pertama, yaitu mencarikan ibu yang baik. Pasnya Sabi Umar ini jauh sama anakku. Ya Umar, ketahuilah bahwa ibuku seorang hamba sahaya, seorang budak yang beragama Majusi, penyembah api. Satu akan cari. Nomor 1, ya, kewajiban ayah tidak terpenuhi. 1. Kemudian yang kedua, kata Umar, memilihkan nama anak yang baik, nama anak yang memiliki harapan-harapan doa kebaikan. Rasulullah SAW, ya, mengatakan nama anaknya yang baik, di antaranya yaitu Abdullah, dan nama Sayyidina Abdullah. Ini disebutkan. Namun yang tentu juga bisa diberikan nama-nama para nabi, para orang soleh, nama-nama para sahabat, nama-nama ulama-ulama yang mulia, yang soleh. Kita menginginkan anak-anak kita menjadi soleh seperti mereka. Nama-nama yang memiliki makna, yang memiliki doa-doa harapan yang baik. Namun anak tadi diberi nama Ju'an, yang berarti kumbang. Akhirnya karena namanya tidak rancang, jadi macam yang sama kampanye. Jual-jual, si kumbang-kumbang. Jadi ini juga perlu kita perhatikan. Kalau memberikan nama anak, berilah nama-nama yang baik. Nama-nama yang memiliki makna-makna yang mulia. Harapan orang tua, itu yang terbaik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Ini yang kedua.
Kemudian yang ketiga yang akan menjadi perhatian kita, kata Imam, ya, yang kedua tadi agak ya nyala protes. Nama pun tidak sesuai dengan sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan yang dianjurkan oleh agama Islam. Kemudian yang ketiga, apa kewajiban ayah kepada anaknya mengajari Al-Quran, mengajari akhlak, mengajari Islam. Ini kewajiban ayah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban ayah memberikan pendidikan, mengajarkan dia Islam, mengajarkan dia akan Tuhannya, mengajarkan ibadah. Jadi sebenarnya ini bukan kerja guru ngaji, bukan guru sekolah. Ini tanggung jawab kita, Bapak. Guru itu membantu kita, membantu kerjaan kita. Kadang-kadang ironinya hari ini tidak jarang kita dengarkan di media sosial. Orang tua melaporkan guru, orang tua menjalankan guru, orang tua menghajar guru. Kalau kita tidak dapat membalas jasa mereka, setidaknya kita berterima kasih kepada mereka, karena mereka sudah membantu kerja kita, tanggung jawab kita. Bukankah Allah katakan dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini ayat ini isyarat kepada ayat sebagai keluarga untuk menjaga dirinya dan keluarganya, orang-orang yang dibawa tanggung jawabnya dari siksa api neraka. Maka itu yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini di Kota Padang lagi dulu sebenarnya, dan hal ini kembali diperkuat dengan program pemerintah kota kita yang sangat mendukung pendidikan agama. Alhamdulillah, kita bersyukur kita memiliki pemimpin yang peduli dengan urusan pendidikan agama anak-anak kita. Alhamdulillah, ada namanya Smart Solar. Ini anak-anak kami yang di belakang, yang masih ingat apa itu smart? Ada yang masih ingat? Apa itu? Solar berjamaah. Jadi smart itu singkatan dari itu. S itu sholat berjamaah. Kalau mengaji. Mengaji ini Bapak Ibu insya Allah program PMU kita ini insya Allah akan dilaksanakan setelah Lebaran. Jadi anak-anak kita setelah tamat PPQ yang kelas 6 maupun SMP nanti akan kembali diaktifkan yang namanya TKA di TPQ, MDPW di MDA. Artinya apa? Setelah tamat TPQ mereka akan lanjut yang kelas 6 SMP, nanti akan kembali mengaji ke masjid lagi. Ini 3 kali seminggu. 3 kali seminggu. Nanti gurunya nanti akan dites dari PMU sendiri, kemudian nanti akan berkelanjutan TKA. Setelah TPQ ada TKA. Kalau yang masjidnya punya MDTA atau MDA, itu nanti akan lanjut MDTW. Untuk apa? Ini kan kerisauan kita selama ini. Anak-anak tamat yang ngaji TPQ, khatam anak ngaji sampai kata begonya kuliah jurusan agama. Ini kan ironis. Jadi ini upaya juga pemerintah setelah anak khatam pulang di TPQ, mereka akan lanjut di SMP-nya dengan program PKA yang ada PPQ. Kalau MDT lanjutan, nanti belajar hafal macam-macam. Kemudian ini weekend juga disambung lagi dengan program pemerintah yang namanya remaja rebon. Jadi adik-adik yang SMA, ini nanti akan yang SMP, nanti di hari weekendnya, ini program pemerintah juga remaja rebon. Seminggu ini remaja dulu, ini diperkuat saja, diperkuat programnya. Beri remaja, boleh kegiatan macam-macam kegiatan kebaikan yang bisa dilaksanakan di masjid. Ini di antaranya. Kemudian apa lagi tadi? A coba. Ini
Nah, nih ada di masjid. Nah, ini ada masalah minggu Ramadan. Kemarin kita sudah sampaikan. Ada di masjid. Apa saja adabnya? Satu. Lupa nih. Ada di masjid apa? Mulai dari kita mau masuk masjid, kita berwudu, masuknya kaki kanan baca doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Setelah di masjid kita sholat tahiyatul masjid, ya. Kalau azan sudah berkumandang, diam dengarkan azan, jauh azan, setelah azan baca doa setelah azan, ya. Sholat sunnah setelah sholat rawatib. Setelah itu zikir, berbanyak doa sebelum iqamah. Setelah sholat pas pulang keluar pakai kaki kiri ada pada masjid. Jangan ribut, ya. Banyak orang tua kita lagi sholat boleh ribut, ya. Mereka terganggu khusyuknya. Oke, paling tahu, ya ini untuk anak-anak kita, ya. Ada di masjid, ada di masjid. Kemudian setelah itu apa lagi? SMAR, apa nih? Rutin. Jadi kegiatan PMPO ini akan berkelanjutan. Tidak hanya pesantren Ramadan. Setelah pesantren Ramadan nanti kegiatannya akan disambut dengan kegiatan mengaji terus. Ada TKA, ada yang tadi. Ada remaja pun akan berkelanjutan. Ini menjadi program unggulan akan berkesinambungan, berkelanjutan. Yang terakhir apa? Apa yang terakhir? SMART, apa T? Tanggung jawab. Ini sering kami ingatkan. Yang alhamdulillah pengurus kita support dengan pesantren Ramadan, diberikan fasilitas masjid, diberikan fasilitas Al-Quran, tanggung jawab. Ya, ini jangan sampai udah rapi susunan Al-Quran ini, udah rapi tempat ada meja-meja boleh dipakai, boleh. Pengurus kita luar biasa fasilitas ini, tapi tanggung jawab, ya nanti diletakkan dirapikan, bagus. Begitu juga di rumah. Dari masjid kita belajar sampai di rumah, ya piring kita habis makan, baju kalau yang udah besar udah bisa dibereskan sendiri. Kita belajar tanggung jawab. Bapak Ibu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita kembali flashback, ya, kepada Anda tadi, ya. Apa endingnya? Di saat Umar mengatakan apa tadi? Yang pertama kewajiban ayah adalah apa? Itu yang pertama tadi memiliki istri. Kalau Anda istri mungkin bapak ada cucu anak, memiliki istri yang baik. Kemudian yang kedua, memiliki nama anak yang baik. Yang ketiga mengajarkan Al-Quran, mengajarkan agama, mengajarkan akhlak kepada anak. Ini tanggung jawab seorang ayah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa jawaban anak ini? Ya, ketiga-tiganya ayahku tak melaksanakan kewajibannya. Lalu apa kata Umar? Apa kata Umar kepada ayah tadi? Wahai engkau sang ayah, engkau lebih dulu durhaka sebelum anakmu durhaka kepadamu. Demikian saja proses malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini khusus untuk kami pribadi. Tidak untuk Bapak Ibu. Mulut ini telinga yang paling dekat dengan yang telinga yang menyampaikan. Tentu ini menjadi nasihat untuk kami pribadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sebelum kami tutup, insya Allah satu informasi ini Bapak Ibu. Insya Allah masjid kita akan melaksanakan iktikaf. Kita akan mulai besok malam. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin ikut program iktikaf di masjid kita, bisa nanti menghubungi kita panitia, kita akan catat, ya. Mudah-mudahan ada donatur yang mau support, ya, sahur, ya. Barangkali ada nanti sehingga kita bisa beli nasinya sesuai dengan data-data yang hadir yang datang. Itu yang pertama. Ya, insya Allah programnya setelah tadarus seperti biasa, nanti kita akan kegiatan mandiri memaksimalkan bacaan Qurannya, ya, ibadahnya 10 akhir ini karena luar biasa keutamaannya, ya. Kemudian silakan sampai nanti kita jam 3 akan dibangunkan bersama, kita akan sholat tahajud bersama. Imamnya sudah dibuat, ada saroma, ada santri-santri tahfiz juga, ada sosok kita carikan di luar juga akan mengimami sholat tahajud kita bersama. Kemudian nanti ya kalau sempat kita akan sharing-sharing ganti-gantian
ya dari satu-satu kita, dari sosok kita yang ada. Kemudian nanti baru kita akan tutup dengan sahur bersama dan sholat berjamaah. Demikian saja informasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.